Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 309, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Simon Hersa memelototinya, dan berkata, "Omong kosong, itu Tuan Enzo, pakaian seperti apa, kamu tidak bisa membiarkan Tuan Enzo mendengarmu." Hah, Jonas Hersa menelan ludah, dan beberapa orang saling memandang. Tidak heran dia mengatakan kalimat itu barusan, sial, orang ini gila, dia sangat kaya dan berkuasa, tapi dia masih memakai pakaian seperti itu disengaja. Riana mengeluh, dan kalimat ini baru saja ditangkap ketika Simon Hersa mendengar ini. Dia mengerutkan kening, dan setelah melihat reaksi beberapa orang, dia tahu ada sesuatu yang salah. "Jonas, sejujurnya, apakah kamu menyinggung Tuan Enzo?" Simon Hersa bertanya dengan dingin. Keponakannya memiliki temperamen yang arogan, dan dia dapat dengan mudah menyinggung perasaan orang ketika dia berbicara terus terang. Jika ini menyinggung Aiden Enzo, keluarga Hersa akan menderita. "Paman, maaf, saya tidak tahu dia Tuan Enzo, dia." Jonas panik, dia tidak mendengar pamannya menyebut nama Tuan Enzo. Dia selalu memikirkannya adalah pria parubaya. Siapa yang tahu, kalau dipikir-pikir, itu pria yang barusan. "Jangan katakan semuanya padaku." Simon Hersa tidak sabar, dengan wajah lurus. Jonas Hersa mengerutkan kening, dan menceritakan apa yang terjadi. Kamu, jangan pergi keluar untukku di masa depan. Kembalilah dan pikirkan tentang itu." Teriak Simon Hersa dengan marah, lalu buru-buru kembali ke aula. Dia akan menemukan Tuan Jaorin dan menengahi melalui dia. Di gerbang, Jonas Hersa dan yang lainnya kehilangan minat untuk minum. Brengsek, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ini terlalu aneh. Tidak, pria itu jelas sangat kuat, kenapa dia tidak menunjukkan wajahnya dan berpura-pura miskin? Ini adalah cara baru untuk menjemput perempuan, tidak heran Rebecca tertarik padanya. Dalam sekejap, beberapa orang terdiam. Karena karakter Jonas Hersa sangat buruk, apalagi ketika mendengar kalimat terakhir, dia menjadi semakin marah. Dan di sini, Aiden Enzo dan Rebecca Jaorin telah kembali ke tempat tersebut. Beberapa pria dan wanita mengenakan bakiak kayu dan kimono berjalan ke arah mereka, dan berteriak dengan arogan, "Baga! Keluar, babi sialan!" Petik 2. Rebecca Jaorin awalnya ingin menegurnya, tetapi ketika dia melihat penampilan pihak lain, dia segera menarik Aiden Enzo ke samping. Aiden Enzo mengerutkan kening, merasa sangat tidak senang, dan melirik pria dan wanita Fusang yang berjalan di depannya. Rebecca sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Aiden Enzo, dan buru-buru menariknya, berkata, "Jangan menimbulkan masalah, kamu tidak bisa mengalahkannya. Namanya Osaze Yamashita, dia adalah tuan muda dari keluarga Yamashita, keluarga pertama di karate Fusang, dan dia juga pewaris yang ditunjuk. Seorang praktisi karate tingkat tinggi. Osaze Yamashita, mungkinkah keluarga Jaorin tidak lebih baik dari keluarga kecil Fusang Yamashita?" Tanya Aiden Enzo bingung. Rebecca memandang Aiden Enzo dengan mata aneh, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan getir, "Awalnya, keluarga Yamashita tidak memiliki banyak pengaruh di dunia seni bela diri. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, karate dari keluarga Yamashita telah bermunculan dan segera menjadi juru bicara karate Fusang. Pengaruh asosiasi seni bela diri dunia tidak bisa lagi diremehkan. Selain itu, mereka telah mengirim delegasi seni bela diri ke tempat kami berkali-kali untuk bertanding. Tetapi setiap kali mereka menyerang dengan sangat ganas, beberapa anak dari keluarga seni bela diri domestik terluka parah oleh mereka. Beberapa waktu lalu, kepala keluarga Merlinan mewakili dunia seni bela diri domestik dalam kompetisi dengan keluarga Yamashita, dan anggota tubuhnya langsung patah di arena, dan dia masih di ICU rumah sakit." Berbicara tentang kejadian ini, mata Rebecca penuh dengan kebencian dan kemarahan. Keluarga Fusang sangat penuh kebencian. Dalam pertandingan arena grup yang menarik perhatian kedua negara, keluarga Yamashita membiarkan Osaze Yamashita bermain. Orang ini sangat tirani, dan serangannya sangat kejam. Patriark dari keluarga Merlinan, Narlen Merlinan, melakukan pemotongan 20 menit dengan pihak lain, dan pada akhirnya kekuatannya habis, dan anggota tubuhnya dipatahkan oleh pihak lain. Setelah kompetisi itu,
kekuatan keluarga Yamashita meningkat dan mereka berkali-kali menantang keluarga seni bela diri domestik. Mereka telah memenangkan 20 pertandingan tanpa kekalahan. Orang itu juga mengucapkan kata-kata liar, mengatakan bahwa dia ingin memenangkan 100 pertandingan, menginjak seni bela diri Tiongkok, dan membuktikan kepada dunia bahwa karate adalah seni bela diri nomor 1 di dunia. Seni bela diri Tiongkok, di depan karate, adalah sampah. Rebecca dengan keras menggertakkan giginya, dia menatap ke belakang Osaze Yamashita yang pergi dengan angkuh dan mendominasi. Mendengar ini, Aiden Enzo mengerutkan kening, melihat ke belakang Osaze. Keluarga Yamashita, jika saya ingat dengan benar, ketika saya membangun kuil Konfusius di Fujizam, orang-orang dari keluarga Yamashita keluar untuk menghentikannya. Selain itu, Aiden Enzo telah menyelidiki beberapa nyawa yang hilang di perbatasan dan kekuatan di belakang lawan, dan di antaranya adalah bayangan keluarga Yamashita. Secara kebetulan, Aiden Enzo melirik dingin beberapa kali, lalu menoleh, siap untuk pergi, belum waktunya. Namun, saat Aiden Enzo dan Rebecca Jaurin berbalik untuk pergi, tiba-tiba terdengar seruan dari belakang mereka. Osaze Yamashita, aku, Rainer Merlinan, ingin menantangmu. Melihat kembali ke alun-alun kecil, sudah banyak orang berkumpul. Pria dan wanita Fusang yang dipimpin oleh Osaze Yamashita sedang melihat pria kurus yang tiba-tiba berlari ke depan mereka dengan wajah acuh tak acuh dan mencibir. Di belakang lelaki kurus itu ada seorang pembantu rumah tangga tua dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan Muda Merlinan, sama sekali tidak, Anda tidak pernah belajar seni bela diri, Anda tidak bisa mengalahkannya. Pengurus rumah tangga tua itu sangat cemas. Rainer Merlinan adalah tuan muda dari keluarga Merlinan, putra bungsu Narlen Merlinan, yang lemah dan sakit sejak kecil, dan tidak pernah belajar seni bela diri. Bukankah itu kematian untuk naik dengan gegabah? Apa yang harus dia hadapi adalah Osaze Yamashita yang secara pribadi mengalahkan Patriark. Terlihat bahwa pria bernama Rainer Merlinan memiliki wajah yang lembut dan sosok yang lemah, tetapi dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan matanya penuh dengan kebencian. Dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Kakak tertua tidak berani, dan sibuk memperjuangkan suksesi. Kakak kedua bodoh dan menghabiskan hari-harinya dalam kemewahan. Rainer Merlinan hanya bisa berdiri sendiri untuk memperjuangkan ayahnya dan keluarga Merlinan. Bahkan jika aku mati, aku harus melawan. Osaze Yamashita berbalik, memandang pria di seberangnya dengan jijik, dan dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa pria itu sama sekali tidak berdaya. Baga, kamu idiot, kamu siapa? Osaze Yamashita bertanya dalam bahasa Mandarinnya yang tidak fasih. Rainer Merlinan, keluarga, Merlinan, Rainer Merlinan berteriak dengan getir. Suara ini secara langsung menyebabkan suara kecil meledak di kerumunan. Haha, Rainer Merlinan, dia sebenarnya adalah Rainer Merlinan yang tidak berguna. Dia ingin mempermalukan keluarga Merlinan lagi. Tawa dan diskusi di antara kerumunan membuat Rainer bingung dan patah hati. Dia tidak menyangka, sebagai rekan senegaranya, dia mengarahkan pisau ke arahnya saat ini. Dia, Rainer Merlinan, sudah terbiasa melihat wajah orang-orang ini. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Osaze Yamashita dengan dingin, mengangkat jarinya dan berteriak, aku ingin menantangmu. Kulit Osaze Yamashita tiba-tiba berubah, dia terlihat sangat tidak senang, dan dia berteriak menggoda, Baga. Kamu sia-sia, beraninya kamu menantangku. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Merlinan? Haha, setelah selesai berbicara, Osaze Yamashita tertawa dengan keras setelah beberapa suara, dia pergi bersama orang-orang, dan meninggalkan kalimat, seni bela diri Baga, itu terlalu sampah. Para penonton menggelengkan kepala satu demi satu. Keluarga Yamashita sama sekali tidak menganggap serius Rainer Merlinan atau keluarga Merlinan. Belum lagi seni bela diri. Rainer Merlinan sangat marah, seluruh tubuhnya gemetar, mengepalkan tinjunya, berteriak, bergegas, dan berteriak, pergilah ke neraka. Wow, seru kerumunan. Rainer Merlinan benar-benar berani. Itu adalah Osaze Yamashita, pria paling kuat di antara generasi muda keluarga Yamashita. Tuan Merlinan, teriak kepala pelayan tua itu. Tiba-tiba, Osaze Yamashita menoleh dan meninju. Ledakan, seperti bola meriam, Rainer Merlinan diledakkan beberapa meter jauhnya, jatuh ke tanah, dan berguling beberapa kali. Engah, seteguk darah dimuntahkan, Rainer Merlinan yang sudah lemah dan sakit-sakitan tidak dapat menahan pukulan ini, wajahnya pucat. Tuan muda, kepala pelayan tua itu berteriak, mencoba lari dengan tergesa-gesa, matanya basah. Tuan muda terlalu bodoh.
Dia ingin mengurus hal-hal yang tidak ingin diurus oleh tuan muda tertua dan kedua. Pantas saja tuannya berkata saat itu bahwa tuan muda itu terlalu baik dan memiliki hati yang tidak bersalah. Bodoh! Osaze berteriak marah, jelas marah dengan perilaku kasar Rainer Merlinan. Dia segera bergegas keluar dan meninju dada Rainer Merlinan lagi. Di mata Rainer Merlinan, dia hanya bisa melihat pukulan ini mengenai dirinya. Dia tersenyum pahit di sudut mulutnya, menyesali bahwa dia tidak bisa membalaskan dendam ayahnya. Siapapun dapat melihat bahwa Rainer Merlinan akan mati dengan pukulan ini. Osaze melonjak, serangannya terlalu kejam. Aiden Enzo menyaksikan dari awal sampai akhir, dan ketika dia melihat gerakan pembunuhan Osaze Yamashita, dia mengerutkan kening, dan ekspresi wajahnya langsung dingin. Sikat! Aiden Enzo menginjak tanah dan segera bergegas keluar. Pada saat pukulan Osaze Yamashita hendak mendarat, tangan besi Aiden Enzo dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Osaze Yamashita. Menyerang dan melukai orang-orang di wilayahku, yang akan memberimu nyali keluarga Yamashita. Teriakan serigala berteriak dari mulut Aiden Enzo, menyapu penonton. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Suara Aiden Enzo sangat arogan, dengan amarah yang meluap-luap, dan matanya sedingin air. Semua penonton adalah anggota Asosiasi Seni Bela Diri, serta anak-anak dari keluarga seni bela diri dari berbagai negara. Pada saat ini, mereka bingung melihat pemuda yang tiba-tiba menerobos masuk. Sial, siapa pria yang berani menyerang Osaze Yamashita ini? Aku belum pernah melihat itu, seorang murid dari keluarga itu. Apakah kamu tidak tahu kekuatan Osaze Yamashita? Dan banyak anak dari keluarga seni bela diri domestik dan orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri mengungkapkan ketidaktahuan mereka terhadap Aiden Enzo. Dan beberapa orang asing juga memegang sikap menonton kehebohan, menonton dan meniru. Ini termasuk beberapa kekuatan seni bela diri di Fusang, seperti Aikido, Judo, dan pegulat sumo, semuanya menonton dengan dingin di tempat kejadian. Ada juga beberapa keluarga karate Fusang yang melihat dengan seksama. Tentu saja, orang-orang ini bersatu dan sangat mendukung Osaze Yamashita, berteriak, "Yamashita, bunuh babi terkutuk itu. Yamashita, biarkan babi-babi ini melihat seberapa kuat karate Fuso kita. Seni bela diri Cina sampah. Bagaimana kami bisa mengalahkan kami? Karate dan judo Fuso kami adalah seni bela diri tertinggi." Sekelompok praktisi seni bela diri Fuso yang sangat emosional, semuanya mengenakan kimono dan menginjak bakiak kayu, berlari untuk membangun momentum menuju Osaze. Tentu saja, Master Taekwondo dan Muay Thai dari Korea berdiri jauh di antara kerumunan. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua dari keluarga Merlinan sudah bergegas keluar, dan buru-buru membantu Rainer Merlinan yang terluka parah dan muntah darah. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Pengurus rumah tangga tua itu sangat cemas. Rainer batuk 2 kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, pertama menatap Osaze Yamashita dengan marah, lalu berbalik dan memberi hormat kepada Aiden Enzo. "Terima kasih, saudaraku, karena telah membantuku, tapi ini keluarga Merlinan kami dan Osaze Yamashita. Saya tidak ingin Anda tersayang terlibat dalam urusan keluarga." Rainer Merlinan mengerti bahwa dia tidak boleh membiarkan orang lain disalahkan atas urusan keluarga Merlinannya. Aiden Enzo telah membuang pukulan Osaze Yamashita, menatap Rainer Merlinan dengan kagum, dan berkomentar, "Kamu sangat baik, merupakan berkah Narlen Merlinan untuk memiliki seorang putra sepertimu di keluarga Merlinan." Semua orang mendengar kata-kata itu, terkejut sesudah yang lain. Orang ini memiliki nada yang begitu besar. Rainer juga terkejut, memandang Aiden Enzo dengan curiga, dan bertanya, "Apakah kamu mengenal ayahku?" Aiden Enzo tersenyum ringan, dan berkata, "Kita pernah bertemu sekali." Saat Aiden Enzo sedang berbicara dengan Rainer, Osaze di sini sudah mengamuk. Untuk pertama kalinya, dia merasa diejek. "Baga!" Osaze Yamashita sangat marah, menunjuk Aiden Enzo dengan marah dan berteriak, "Kamu berani menghentikanku, sial." Beberapa pria dan wanita berkimono di belakangnya juga menunjuk Aiden Enzo dengan sangat arogan dan berteriak dengan marah. Berkata, "Sialan, Yamashita-kun, ajari dia dengan baik dan biarkan dia mengerti bahwa karate Fusang kita sangat bagus." Osaze Yamashita, dengan penuh kesombongan, memandang Aiden Enzo, yang acuh tak acuh dan dingin di depan matanya, dan berteriak, "Kamu siapa?" Aiden Enzo menatap Osaze Yamashita dengan dingin saat ini, berdiri dengan tangan di belakang, dan berteriak, "Tidak peduli siapa aku, tetapi praktisi seni bela diri Fusang berani menyakiti orang-orang di wilayah kami.
Apakah Anda tidak memperhatikan persetujuan asosiasi Wushu? Apakah Anda tidak memperhatikan seni bela diri kami yang luar biasa? Teriak Aiden Enzo kalimat demi kalimat, dan rasa dingin tiba-tiba muncul di tubuhnya. Fusang, seekor serigala dengan ambisi, dengan sengaja merebut pendirian Direktur Asosiasi Wushu, dan ingin menekan seni bela diri, itu adalah angan-angan. Haha, Osaze melihat ke langit dan tertawa 2 kali, matanya melirik Aiden Enzo, dan dia berteriak, apakah kamu belajar seni bela diri Tiongkok? Aiden Enzo berkata dengan dingin, dunia ini sangat besar, dan perubahan dan cabang seni bela diri telah tersebar di seluruh dunia. Namun, itu tidak pernah meninggalkan akarnya. Guoshu adalah tempat kelahiran semua seni bela diri. Termasuk karate keluarga Yamashita Anda, itu juga diwariskan dari kami. Kamu menyakiti orang-orang kami seperti ini, menggertak keluarga seni bela diri kami, kamu menipu guru dan menghancurkan leluhur. Suara Aiden Enzo begitu memekakkan telinga sehingga semua orang yang hadir tercengang. Di antara mereka ada beberapa orang berwawasan luas yang telah bekerja untuk seni bela diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, mereka semua mengangkat tangan dan berteriak, benar, seni bela diri Fusang berevolusi dari seni bela diri kami yang hebat. Kalian sekelompok orang yang ambisius, kamu masih ingin menginjak seni bela diri Tiongkok, mimpi yang bodoh. Seni bela diri Fusang sialan, seni bela diri Tiongkok tidak bisa diintimidasi. Orang-orang dari keluarga Yamashita, cepat minta maaf. Namun, masih ada beberapa orang-orang acuh tak acuh di tempat kejadian, mengawasi mereka dari kejauhan, mengeluh satu demi satu, apa yang kamu pura-pura, siapa orang ini, bukankah ini memicu perselisihan antara dua dunia kita, terutama pada saat ini, apa yang dia lakukan bukanlah bagus untuk kesenian nasional kita. Ya, kesenian nasional saat ini jelas tidak sebagus dulu. Ini berkembang, dan dunia persilatan Fusang bermunculan lagi, kita harus terbengkalai. Hehe, saya ingin melihat bagaimana ini pria sombong akan keluar hidup-hidup. Di tempat kejadian segera terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi bersorak untuk Aiden Enzo, tetapi tidak banyak orang. Satu faksi secara alami netral, hanya menonton dengan dingin. Saat ini Osaze mendengar kata-kata Aiden Enzo itu, seluruh tubuhnya sangat marah, dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak marah. Setelah itu, Osaze Yamashita menyerang Aiden Enzo dengan ganas dengan beberapa pukulan. Dengan mata cepat dan tangan cepat, Aiden Enzo menggerakkan tubuhnya dan mengelak dengan berbahaya. Seperti yang diharapkan, kekuatan Yamashita tidak boleh diremehkan. Ada niat membunuh di mata Osaze Yamashita, dan cibiran ganas di sudut mulutnya, dia berteriak, sampah. Hari ini, aku, Osaze Yamashita, akan membiarkanmu melihat siapa leluhur dunia seni bela diri. Itu pasti karate kami, seni bela diri sampah, pergilah ke neraka. Setelah berbicara, Osaze Yamashita segera menampilkan jurus pembunuhan yang sengit, meninju Aiden Enzo satu persatu. Aiden Enzo dalam posisi bertahan, tapi dia dengan mudah menghilangkan gerakan membunuh lawan. Sial, siapa orang ini? Dia benar-benar terikat dengan Osaze Yamashita, seimbang. Skill apa? Hu Jiakuan. Tidak seperti itu, skill apa ini? Aiden Enzo dan Osaze Yamashita bertarung sengit. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan berseru dengan heran, saya tahu. Ini bukan dari dunia seni bela diri kita, ini adalah seni bertarung tingkat itu. Ini adalah seni pertempuran kekaisaran dewa. Desir, dalam sekejap, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pembicara. Pria itu juga anak dari keluarga seni bela diri tertentu di Tiongkok, matanya terbelalak, dan dia menjelaskan, saya pernah pergi ke Dewa Naga dengan ayah saya, menerima pelatihan 3 bulan, dan melihat teknik bertarung semacam ini dengan saya. Luar biasa, pada titik ini, semua orang fokus pada Aiden Enzo lagi. Orang ini benar-benar mengetahui keterampilan bertarung Dewa Naga. Bukankah itu juga anak dari keluarga seni bela diri tertentu? Yang mana? Semua orang tercengang. Dan pada saat yang sama, ledakan, suara teredam. Dia melihat bahwa Osaze Yamashita ditendang dengan keras di dada oleh Aiden Enzo, dan mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Kegemparan, semua murid seni bela diri yang hadir tercengang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ini, apakah orang ini begitu kuat? Dia benar-benar memukul mundur Osaze Yamashita. Kekuatan yang mengerikan, mata indah Rebecca penuh kejutan, apakah orang ini menyembunyikan sesuatu? Itu sebabnya kakek buyut mengundangnya ke sini. Yamashita-kun, bunuh dia, Yamashita-kun. Perbaiki nama karate.
Sekelompok pria dan wanita Fusang yang dipukuli mengangkat tangan dan berteriak. Mereka juga tidak menyangka seseorang akan mengikat dengan Osaze Yamashita. Tidak, Osaze Yamashita saat ini sebenarnya ditendang kembali oleh lawan. Osaze Yamashita juga memiliki mata yang terkejut, menghembuskan napas, menyeka jejak kaki di dadanya, lalu menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Kamu sangat kuat, siapa kamu? Ada orang seperti kamu di dunia seni bela diri. Tuan, aku akan menantangmu dan guru di belakangmu." Kesombongan, inilah keyakinan Osaze Yamashita. Karena Anda telah menghadapi lawan yang kuat, Anda harus membunuh lawan. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang berani mengatakan bahwa karate tidak baik. Mendesis. Semua orang tersentak. Osaze Yamashita mengeluarkan tantangan. Dia telah menantang 20 kelompok perwakilan seni bela diri nasional. Tidak ada kekalahan. Jelas, dia menganggap Aiden Enzo sebagai batu loncatan. Semua orang memandang Aiden Enzo, apakah dia berani menerimanya? Ini Osaze Yamashita. Namun, yang mengejutkan semua orang, Aiden Enzo pertama kali mencibir dengan ringan, "Tantang orang di belakangku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kekuatan." Petik 2. Zibrano Targo, seseorang ingin menantangmu. Saat ini, Zibrano Targo sedang memimpin timnya untuk melakukan pelatihan hidup dan mati di area rahasia hutan di perbatasan Nanling. Dia mengenakan seragam pertempuran piton hijau, dengan pisau di pinggangnya, dengan mata biru dan sosok naga harimau. Dia berdiri dengan bangga di puncak bukit tertentu, memandang ke utara dan langit berbintang, dan bergumam, "Saya tidak tahu apa yang dilakukan anak laki-laki dari keluarga Enzo itu. Dia telah pergi selama 4 tahun, jadi aku merindukannya." Di belakangnya berdiri 4 penjaga pribadi yang berbaur di malam hari. Semua yang tidak aktif di tubuhnya adalah niat bertarung untuk membunuh. Keras dan dingin, keempat anggota Zanlong semuanya berseragam hijau tua dengan pisau dan senjata. Mereka berdiri di sana tegak tidak bergerak. Dalam radius 10 mil, tidak ada yang berani mendekat. Ini adalah nafas pembunuh yang mengalir dari mereka. Periksa, apa yang terjadi di negara baru-baru ini, lihat jejak anak laki-laki dari keluarga Enzo itu, dan hubungi Zillian Enzo sesegera mungkin. Bajingan itu, seperti saudaranya saat itu, juga merupakan duri di samping. Zibrano Targo berkata, "Ya, Yang Mulia." Dalam kegelapan, satu orang menjawab. Segera, pria itu kembali lagi, dan dengan hormat menjawab Zibrano Targo, "Yang Mulia, ada beberapa gesekan antara lingkaran seni bela diri domestik dan anggota asosiasi seni bela diri di seluruh dunia. Fusang dan kekuatan lain saling mengawasi." Aiden Enzo mengetahui bahwa dia diundang oleh Johan Jaorin, lelaki tua dari keluarga Jaorin, untuk menghadiri konferensi pertukaran seni bela diri dunia di Shanghai, dan baru saja, dia berselisih dengan Osaze Yamashita dari klan Fusang Yamashita. Zillian Enzo masih belum menghubungi. Setelah mendengar ini, Zibrano Targo mengangkat alisnya dan menatap ke langit, dengan sedikit tirani dan dingin di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Fusang, keluarga Yamashita, sangat baik. Ada bayangan keluarga Yamashita dalam insiden saat itu. Demi kedamaian dan kebenaran, aku menahannya. Hari ini, mereka berani menantang seni kita dan mencari kematian." Zibrano Targo berdiri dengan tangan di belakang, matanya bersinar dingin, dan dia memerintahkan kepada orang-orang di belakangnya, "Lewati perintah, cepat kirim tim 8, kembali ke utara dan pergi ke Shanghai secepat mungkin untuk memperjuangkan Aiden Enzo. Selain itu, keluarkan perintah tertinggi dan mengeluarkan peringatan kepada Fusang. Jika ada yang berani melintasi perbatasan, aku, Zibrano Targo, secara pribadi akan pergi ke Fusang." "Ya, Yang Mulia." Gesek, sosok itu menjauh. Mata Zibrano Targo cerah, seolah dia bisa menembus semua kepalsuan. Kembali ke sisi Aiden Enzo. Osaze Yamashita terpesona oleh kata-kata Aiden Enzo, sungguh pria yang sombong. Tepat ketika dia akan memulai lagi, Rebecca Jaorin sudah berjalan keluar dan berteriak dengan suara dingin, "Osaze Yamashita, ini adalah balai persekutuan Sanghu Longmen, bukan bidang seni bela diri keluarga Yamashita Anda." Osaze Yamashita memandang pada Rebecca dengan penuh perhatian, mengangkat alisnya, bertanya, "Siapa kamu?" Seorang wanita berkimono di sebelahnya segera menjelaskan dengan suara rendah, "Yamashita-kun, dia adalah cicit dari keluarga Jaorin, Johan Jaorin, Rebecca Jaorin, jangan mudah memprovokasi saya." Osaze Yamashita segera menjadi pucat. Berubah, menatap Rebecca Jaorin dengan hati-hati, dengan minat yang dalam di matanya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya juga mengenali Rebecca,
dan menyatakan ketidakpercayaannya. Rebecca Jaorin telah membela pria itu, tampaknya statusnya sangat penting. Pada saat ini, Osaze Yamashita terus menatap Aiden Enzo, dan berteriak, seni bela diri Tiongkok adalah sampah, dan karate keluarga Yamashita saya adalah yang terbaik. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengalahkan saya di sini. Jika tidak, kalian semua, selama kamu belajar seni bela diri Tiongkok, apakah semua orang sakit? Orang sakit. Dalam sekejap, semua orang yang hadir, selama mereka orang Tionghoa, teringat masa lalu yang memalukan. Periode sejarah itu sangat memalukan. Namun, Osaze Yamashita ini tidak boleh digunakan untuk ejekan. Mata Aiden Enzo menjadi lebih dingin, dan dia langsung menarik Rebecca Jaorin ke belakangnya, menatap Osaze Yamashita, dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memuaskanmu. Aiden Enzo mengambil inisiatif untuk menyerang, dia tidak pernah ingin memberi pelajaran kepada seseorang. Osaze Yamashita menghina sejarah dan seni bela diri Tiongkok. Sial, Osaze Yamashita menunjukkan cibiran ganas di sudut matanya, melepas kimononya, dan bergegas dengan kepalan tangan terkepal. Bang bang bang, suara tinju dan tendangan bisa terdengar tanpa henti. Semua orang terkejut, salah satunya meratapi karate Osaze Yamashita yang terlalu kuat. Tidak ada yang hadir adalah lawannya. Kedua, saya terkejut bahwa, menghadapi lawan yang tangguh seperti Osaze Yamashita, pria bernama Aiden Enzo itu setara dengannya. Orang mengerikan lainnya, Rainer Merlinan sedang melihat keterampilan Aiden Enzo saat ini, matanya penuh dengan rasa iri dan semangat juang. Saat ini, dorongan kuat untuk menjadi seorang guru muncul dari hatinya. Dia ingin sekuat Aiden Enzo, sehingga dia bisa membalaskan dendam ayahnya. Selamatkan muka untuk keluarga Merlinan. Hasilkan wajah untuk Guoshu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara teredam. Di mata semua orang yang tak terbayangkan, dia melihat bahwa Osaze Yamashita dipukul oleh Aiden Enzo, dan jatuh ke tanah seperti parabola. Osaze Yamashita segera bangkit dari tanah, tetapi begitu dia mengangkat kepalanya, pukulan keras diarahkan ke wajahnya, disertai dengan teriakan, kesenian nasional, jangan pernah diganggu. Kami bukan orang sakit. Bang! Pukulan ini, dengan momentum guntur, langsung mengenai wajah Osaze Yamashita dengan keras. Dalam sekejap, Osaze Yamashita mengeluarkan mimisan. Yamashita Jun. Segera, sekelompok murid dari klan Sanxia bergegas keluar, segera melindungi Osaze Yamashita, dan pada saat yang sama mengepung Aiden Enzo dengan mata galak. Mereka semua melakukan postur awal karate. Mata Aiden Enzo menjadi dingin, dan dia melirik 7 atau 8 keturunan keluarga Yamashita di sekitarnya. Dengan cibiran di sudut mulutnya, dia memandang Osaze Yamashita yang berdiri, dan berkata, inilah keluarga Yamashita-mu. Osaze Yamashita melepaskan dukungannya, dia melangkah maju dengan tangannya sendiri, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, kamu sama sekali bukan dari dunia seni bela diri, dan kamu belum pernah melihat gerakan apapun. Petik 2. Baga, naiki aku, pukul dia. Osaze Yamashita sangat marah, dan dengan gelombang tangannya yang besar, 7 atau 8 keluarga Yamashita bergegas. Rebecca Jaorin sedang terburu-buru, jadi dia bergegas untuk membantu. Pada saat ini, teriakan yang dalam datang dari belakang semua orang. Keluarga Yamashita menyebabkan masalah di aula persekutuan Longmen. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di negara kami? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.